Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam percikan Ramadan Matraman di Pendekar Ngaji, YouTube Pendekar Ngaji dari Allah Subhanahu wa taala. Program bulan Ramadan 1447 Hijriah, yaitu bertepatan dengan bulan Februari tahun 2026 ini. Kembali bersama Ustadz kita, Ustadz Baidowi. Ustadz. Alhamdulillah rabbil alamin. Beliau yakni pembina Majelis Taklim Ayatul Ahkam yang pada kesempatan sebelumnya sudah membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 183. Pada kesempatan hari ini bulan suci Ramadan ini tentu pembahasannya akan berlanjut ke ayat selanjutnya yang tidak jauh dari pembahasan puasa atau bulan Ramadan itu sendiri. Gitu Ustaz nggih. Yakni kita hari ini pada kajian tafsir program Percikan Ramadan Matraman ini kita melanjutkan ayat sebelumnya, yakni surat Al-Baqarah ayat 185. Ngaten Ustaz. Untuk itu langsung aja kita berikan waktu dan penjelasannya kepada Ustadz Baidowi. Tapi sebelum itu, pemirsa sekalian daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kajian tafsir ini berhenti di pada antum semuanya. Jadi tolong sebarkan, sharekan, dan berikan pahala jariah kepada semuanya, karena kajian ini sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya. Tafadhol Mas Qurra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, musalliyan ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjut ngaji tafsir tentang puasa, yang dalam hal ini saya coba untuk bedah surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan ini identik dengan bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan, sebagaimana ayat yang telah saya kutip tadi. Nah, ini perlu kita coba kaji lebih dalam ya. Jadi Al-Quran itu ada beberapa fase turunnya Al-Quran itu ya. Jadi yang pertama ada fase yang istilahnya adalah inzali ya. Jadi turun secara langsung Al-Quran itu 30 juz ya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang disebut juga dengan Baitul Izzah. Kemudian fase yang kedua itu baru namanya tanzili, ya, turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Jadi kan itu luar biasa bagaimana Al-Quran itu turun langsung 30 juz ya di langit dunia. Jadi untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi Rasulullah SAW selama 23 tahun. Ayat itu turun satu persatu atau beberapa ayat. Betapa ilmu Allah yang luar biasa. Ini kita bayangkan ya, di dalam Al-Quran itu ada wayas alunaka itu ada 12. Jadi kejadian wayas alunaka itu ada 12. Itu sudah ada. Nah, tapi di Al-Quran yang turun 30 juz tadi itu berarti semuanya sudah ada. Tapi diturunkan pada saat tepat munculnya pertanyaan sahabat tadi. Nah, ini kan bagaimana luar biasanya Al-Quran. Dan itu turun di bulan suci Ramadan. Nah, ketika penyebutan Ramadan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran tadi, itu menggambarkan tentang betapa luar biasanya keutamaan dan
kebesaran keagungan bulan suci Ramadan. Jadi di waktu di mana Al-Quran itu turun. Nah, jadi Jibril turun membawa Al-Quran itu sebanyak 30 juz itu ya, itu yang terjadi pada Lailatul Qadar. Yang ada yang menyebut riwayatnya adalah pada tanggal 24 Ramadan yang turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah itu. Kemudian turun Al-Quran ke Rasulullah SAW itu di Gua Hira itu juga disebut di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan yang sering diperingati sebagai Nuzul Quran itu. Nah, itu direkam di dalam ayat surat Al-Qadar itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Atau di dalam surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah ya. Jadi Al-Quran diturunkan di malam yang penuh keberkahan. Jadi Imam Ibnu Katsir itu menyatakan Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan ya di antara bulan yang lain karena memilih Al-Quran diturunkan di bulan tersebut. Bahkan selain Al-Quran itu Allah juga turunkan suhuf ya kepada Ibrahim ya. Allah turunkan Taurat pada Musa, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ini. Jadi dalam sebuah kutipan ya, misalnya Nabi SAW ya, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ya, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilat at-Taurat ya, itu juga di bulan suci Ramadan. Jadi seperti itu ya. Suhuf Ibrahim di bulan Ramadan, Taurat juga di bulan Ramadan ya. Kemudian tadi anzal Quran kulhu jumlatan wahidah fi lailatul qadar. Jadi Al-Quran turunkan ke langit dunia langsung 30 juz itu juga di bulan Ramadan. Ilas sama'id dunya fakana Allah idza arada ayyah dasa fil ardi syai'an anzalahu minhu hatta jama'ahu. Di Quran turun ya, itu akan menjawab setiap persoalan yang muncul di dunia selama 23 tahun. Nah, di dalam potongan ayat berikutnya hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ya, sebagai petunjuk untuk manusia. Jadi guidance, petunjuk yang bersifat umum, menjawab segala persoalan dari masalah akidah, masalah syariat, apapun terkait dengan masalah bagaimana mengatur dunia, ya, bagaimana soal keimanan pada hari akhir, ya. Jadi masalah akidah, masalah bagaimana Al-Quran itu memberikan petunjuk untuk menjawab segala persoalan yang dihadapi oleh manusia dimanapun berada, di masa kapanpun mereka hidup, itu semuanya dijawab oleh Al-Quran secara umum. Kemudian di balik itu wabayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk tadi. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud itu adalah ayat-ayat ahkam, ayat-ayat muhkamat, jadi yang mengandung hukum-hukum. Perintah misalnya meninggalkan riba, termasuk perintah puasa, perintah sholat, perintah zakat, perintah untuk fahkum bainahum bima anzalallah, perintah untuk menghukumi segala persoalan dengan hukum Allah. Itu semuanya adalah berarti bayinat. Wal furqan, itu titik tekannya pada halal dan haram. Banyak sekali ayat yang sangat jelas memberikan gambaran apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan. Nah, seperti itu. Itu ayat-ayat yang bersifat al-furqan, pembeda mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Sebelum dilanjutkan Ustaz ya, ini kembali kepada potongan ayat sebelumnya. Jadi syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas. Tentu kewajiban puasa itu sangat erat hubungannya dengan turunnya Al-Quran tadi. Sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan Allah SWT kepada kita berkaitan dengan hal ini?
Jadi kan Al-Quran itu untuk menjelaskan turun pada bulan Ramadan. Tidak hanya itu juga tadi, Injil Taurat bulan Ramadan juga. Sebenarnya apa sih pesan yang disampaikan Allah kepada kita? Ya, kembali lagi pada isi Al-Quran tadi adalah hudal linnas. Jadi manusia ini sebenarnya membutuhkan petunjuk untuk hidup di dunia ini, mengatur dunia ini, menjalani kehidupan ini butuh petunjuk. Nah, Allah menciptakan manusia sekaligus menyediakan yang namanya petunjuk. Jadi Allah itu Al-Khaliq wal Mudabbir. Allah yang maha yang menciptakan dan yang maha mengatur. Beda dengan orang-orang yang berpaham sekuler bahwa Tuhan itu telah mati. Ya, begitu menciptakan dunia segala isinya itu selesai mereka kecapean dan mati. Jadi Tuhan telah mati, kemudian dunia ini berjalan sendiri. Maka manusia lah yang punya hak untuk mengatur. Tetapi Allah menyatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, manusia itu bodoh. Maka seharusnya apapun yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya, nah, makanya itu satu paket. Iman pada Allah Al-Khaliq wal Mudabbir. Allah juga menurunkan Alkitab kepada Rasulnya dalam berbagai macam fase generasi, mulai Nabi Adam sampai Rasulullah Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebenarnya manusia sudah disiapkan petunjuknya. Nah, kenapa mereka harus mencari yang lain? Itu titik tekan yang dimaksud dari Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hanya disayangkan kemudian Al-Quran yang berisi petunjuk yang sempurna ini kemudian diabaikan atau bahkan dipilih-pilih. Hanya syariat-syariat yang sifatnya ruhiyah, spiritual saja yang diambil. Tetapi syariat yang bersifat publik, sia-sia, urusan muamalah ini ditinggalkan, bahkan diabaikan negara. Karena ini bertentangan nafsu manusia, apalagi nafsu elit global, nafsu oligarki yang ingin mengeruk kekayaan dunia, yang ingin mengeksploitasi manusia. Kalau mereka menggunakan petunjuk Allah, mereka nggak dapat apa-apa. Itulah kenapa perjuangan untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dalam konteks kehidupan publik, politik, ekonomi itu ditentang oleh elit global sekaligus proksi-proksi yang ada di dunia ini. Yang tidak mau tunduk maka diculik kayak Maduro Venezuela diculik. Itulah gambaran kenapa hari ini Fir'aun dunia menjelma dalam bentuk yang namanya Presiden Trump, ya. Aturan yang mereka bikin, piagam PB semuanya dilanggar, mereka keluar dari kesepakatan internasional, mereka menjadi the new world disorder, ya. Jadi tatanan dunia yang tanpa tatanan. Mereka berkuasa untuk membuat abang hijau dunia ini dengan satu komando. Ya. Nah, biasanya kalau syarat-syarat itu tadi kalau sekarang itu diambil yang enaknya saja. Kadang syarat itu yang diambil berhubungan dengan uang. Ada yang bank syariat, koperasi syariat, itu saja. Yang enak-enak, yang susah-susah ya tidak diambil gitu. Dalam konteks kehidupan modern hari ini gitu ya, bagaimana Al-Quran itu menjadi Al-Furqan, pembeda bagi yang lainnya tadi. Jadi tatanan dunia yang ada itu bagi Muslim. Lalu bagaimana Muslim di tengah-tengah banyak informasi yang membingungkan ini? Jadi posisi Al-Quran itu seperti apa? Gitu? Iya, ini menjadi tugas kita para ulama ya terutama. Maka para ulama tidak boleh menyembunyikan ilmu, kitmanul ilmu. Atau ada ungkapan dari Syekh Shakib Al-Hasan, al-Islamu mahjubun lil muslimin. Islam ini disembunyikan oleh kaum muslimin sendiri. Ya. Ini kita prihatin. Maka kita perlu kembali belajar Islam dari ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang lurus ya, untuk mengambil Islam ini supaya disampaikan ke tengah-tengah umat sebagai Islam yang memiliki visi besar, way of life, pandangan hidup sebagai mabda, sebagai ideologi yang siap menjawab tantangan zaman ya, menggantikan
kesesatan sekaligus kegagalan dari ideologi-ideologi sebelumnya yang dulu bagian dari pemuda Islam juga sangat terkesima dengan hadirnya misalnya apa, sosialisme ya. Mereka terkagum-kagum dengan sosialisme, dengan semboyan sama rasa sama rata. Ternyata justru sosialisme meninggalkan apa, bukti-bukti apa, penumpahan darah di berbagai dunia, kudeta-kudeta, revolusi yang penuh dengan darah. Dan semua negara-negara yang berhaluan komunis bisa dikatakan gagal untuk membangun konsep sama rata ini. Maka sewajarnya ini kaum muslimin, para pemuda, untuk kembali kepada Islam. Bagaimana Rasulullah SAW dulu ajarkan Islam yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Sebagai tadi, hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, hingga kemudian Islam disebarkan ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang sekian puluh tahun. Yang namanya Khulafaur Rasyidin itu bisa menaklukkan dua dunia, yakni Bizantium dan Persia, takluk di bawah naungan Islam. Justru orang-orang non-Islam itu minta dipimpin oleh kaum muslimin, karena kaum muslimin mampu memberikan petunjuk, arahan ya, dalam kehidupan mereka yang penuh dengan keadilan dan kemakmuran, tidak ada unsur eksploitasi dan pengisapan darah. Itu kenapa Islam itu begitu cepat menyebar ke seluruh dunia, karena mampu memberikan tadi petunjuk alternatif setelah mereka hidup dalam kezaliman Persia dan Romawi. Itulah seharusnya yang dilakukan oleh Islam. Itulah kenapa Rasulullah SAW ketika kepada para pembesar Quraisy menyatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Jadi ada apa, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya. Mereka akan menjadi pemimpin dunia. Nah, mereka tidak mau. Akhirnya mereka jadi sampah peradaban. Abu Lahab, Abu Jahal menjadi sampah peradaban. Andai mereka itu mau beriman sebelumnya, maka dia, tokoh-tokoh Quraisy itu memiliki kemampuan untuk setara dengan orang-orang seperti Umar bin Khattab. Itu sesuai dengan doa Rasulullah. Jadi berikan petunjuk kepada salah satu dua Umar bin Khattab atau Abu Jahal ini juga disebut dengan Umar yang lain. Ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam artian untuk menyikapi informasi yang membingungkan alias hoax itu hari ini, jadi harus lebih digencarkan kembali kita menyebarkan informasi-informasi yang bersumber dari Al-Quran sendiri, begitu kan? Jadi terutama kajian kita hari ini juga, pemirsa sekalian, ini tolong disebarkan. Jadi semakin banyak kalian menyebarkan, maka semakin banyak juga informasi-informasi yang baik tersebarkan, menutupi informasi-informasi yang membingungkan tadi, begitu ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan begitu. Yang dari itu semuanya, dari surat ayat 185 tadi, itu bagaimana dari pengemban dakwah itu sendiri, tantangannya untuk kedepannya, begitu ini. Dari informasi-informasi yang sangat banyak dan hoax ini, jadi perlu lebih dikulicuh lagi, sayunya lebih menguatkan lagi, apalagi dalam bulan suci Ramadan sini, mungkin begitu kan? Ya, ini maka kesempatan yang penuh dengan berkah ini kita harus maksimalkan. Bulan suci Ramadan biasanya perasaan kaum muslimin sangat dekat dengan nuansa Ramadan. Maka ini kesempatan, di samping amal-amal itu dilipat gandakan pahalanya, maka ini monggo kesempatan untuk membangun satu strategi uslub dakwah yang sangat relate dengan mereka ya, Misalnya contohnya biasanya ada satu tradisi di Ramadan itu namanya yang sangat terkenal ngabuburit. Itu, walaupun itu bahasa Sunda ya, tapi itu sudah menasional. Nah, ngabuburit ini harus bisa dimaksimalkan dalam bentuk yang bermanfaat. Jadi litolabil ilmi. Nah, masalahnya masyarakat kita, terutama Gen Z ini, itu tidak terbiasa dengan litolabil ilmi. Maka itu perlu dibikin uslub yang canggih. Kadang-kadang uslub itu lebih utama daripada dakwah itu sendiri. Ya.
Jadi menciptakan uslub yang membuat mereka tertarik secara kolbu, secara hati itu penting. Misalnya hari ini bentuk ngabuburitnya apa? Misalnya jalan-jalan apa? Mungkin olahraga. Maka bisa dimulai sebelum olahraga dilakukan, diadakan kultum, ya, disuruh berdoa. Kemudian ada aturan-aturan yang tolong ya, Anda izin kepada orang tua. Nah, ini nanti akan muncul hubungan batin antara generasi tadi dengan para pembina tadi. Nah, hubungan batin ini yang kemudian nanti bisa dibikin satu majelis kelanjutannya setelah pasca Ramadan. Itu saya kira poinnya di situ. Harus para pengemban dakwah ini harus memiliki kecerdasan dalam mencari uslub-uslub yang pas. Apa minat mereka yang jelas mereka itu kan ada juga yang biasanya apa mager ya, tidak mau bergerak. Ya, mereka bukan ya tadi mager itu ya. mereka mungkin lebih sibuk melihat game. Nah, ini perlu dijadikan satu kesempatan. Maka pentingnya kita memiliki channel-channel khusus tadi untuk menarik mereka supaya mereka mampir ke channel-channel kita. Maka ini pentingnya orang-orang yang punya kemampuan komunikasi dengan Gen-Z ini juga mengisi ruang publik yang dibutuhkan oleh para Gen-Z ini. Jadi pentingnya kita terus materi dakwah itu tetap mungkin ya, tapi uslub dakwah tidak boleh statis, tapi harus terus dinamis. Ada istilah atorikotu ahamu minal madah mungkin gitu. Iya. Iya. Kadang seperti itu bentuk sebagaimana Rasulullah SAW sendiri mengajarkan tentang uslub dakwah yang canggih di masa itu tentunya. Ya. Dan suatu saat misalnya beliau ditantang oleh seorang pemuda Quraisy yang ahli gulat. Itu. Ya, kalau bisa mengalahkan saya akan masuk Islam. Nah, itu dilayani oleh Rasulullah. Rasulullah bergulat dengan dia, setelah dia kalah, dia masuk Islam. Itu uslub yang cocok untuk mereka adalah gulat. Dilayani Rasulullah. Nah, tentu tidak menghalalkan segala cara. Ya. Ini ada kelanjutannya, bisa dilanjutkan lagi mungkin dari penjelasannya dari Ustaz. Ya, konteks dengan Al-Quran tadi itu pernah ya Rasulullah SAW itu berkata di dalam surah Al-Furqan direkam, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulullah, Tuhanku sungguh kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Nah, maksud mengabaikan Al-Quran itu seperti apa? Itu para ulama menggambarkannya mulai dari satu, ya. Yang pertama adalah tidak mengimani Al-Quran, itu jelas. Ya, statusnya masih kafir ya. Tuh. Yang kedua, setelah dia masuk Islam tentu membaca Al-Quran. Ya. Harus punya kebiasaan atau belajar membaca Al-Quran sampai bisa membaca ya secara rutin itu. Yang berikutnya untuk bisa keluar dari memahjurkan tadi, mengabaikan Al-Quran tadi, itu dia harus memahami Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran. Tadabur itu tingkatan yang pertama, dengan kecerdasan akal sehat itu bisa kita menyelami Al-Quran. Kemudian berikutnya berarti mendalami Al-Quran dalam bentuk ya ilmu-ilmunya. Kita belajar tafsirnya, kita belajar ulumul Qur'annya, itu terpenting. Ya. Kemudian puncaknya yang lebih penting adalah mengamalkan Al-Quran tadi. Nah, ranah pengamalan Al-Quran tadi ya dibagi lagi menjadi 3. Ya, yakni individu disuruh untuk menjalankan hukum-hukum Al-Quran secara kafah. Ya, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Bukan sekedar masuk Islam secara kafah, tapi wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Jadi harus hati-hati dengan
jalan-jalan tipu daya setan. Setan. Nah, di era modern tadi itu kalau tidak lurus itu bisa melenceng tadi. Termasuk tadi saya katakan ngabuburit tadi. Itu ada dua pilihan. Pilihan yang sifatnya hedonis atau kembali kepada spiritualitas Islam. Itu beda. Ini penting sekali untuk diwaspadai. Ya. Jadi ngabuburit hari ini, bulan suci Ramadan ini, mungkin ibu-ibu atau mama yang sambil menunggu masak ataupun bapak-bapak yang mungkin menunggu maghrib gitu ya, itu bisa juga digunakan untuk mendengarkan kajian ini begitu ya, diputar gitu ya, bisa jadi. Kalau biasanya saya itu menunggu itu dimasukkan di itu apa, sound system gitu ya, jadi kedengaran satu rumah, tetangga pun juga dengeran. Begitu saja. Mungkin ada bisa dilanjutkan lagi. Ya tadi kan secara individu itu mari Al-Quran itu kita amalkan ya. Jadi misalnya Al-Quran menggambarkan tentang aqimus sholah ya, kemudian atuz zakah ya, itu kita tunaikan. Apalagi ini biasanya di bulan Ramadan, bulan orang sedang bisa membayar zakat fitrah juga membayar zakat mal. Pentingnya untuk punya kemampuan menghitung harta. Jadi apakah sudah 1 haul, 1 nisab ya, itu harus dikeluarkan zakat malnya 2,5%. Misalnya itu adalah sifatnya fardiyah. Karena kalau tidak bersifat fardiyah individu ya siapa lagi? Ya, karena negara tidak dalam kondisi sempurna dalam konteks ini mengelola zakat soalnya ini. Apalagi definisi zakat itu menjadi kadang kabur. Iya. Zakat sama dengan pajak, nah, ini jadi misleading, menyesatkan. Ya. Nah, itu. Kemudian masyarakat, konteks masyarakat, nah ini masyarakat harus kembali kepada Al-Quran ya dalam bentuk amal jama'i ya, menyuruh kepada umat bersama-sama ya kembali pada Islam, peduli pada Islam, peduli dengan dakwah perjuangan ya. Jangan menjadi masyarakat yang cuek bebek ya, kemudian individualistik yang hanya mikir perutnya sendiri ya, tanpa punya agenda-agenda perjuangan. Ini penting ya. Sebab kalau hanya punya agenda masing-masing ya tidak lebih dari persoalan makanan dan perut kan ya. Sehingga apa bedanya dengan hewan? Apa bedanya dengan ternak? Nah, Nabi SAW itu menjadikan Al-Quran atau menjadikan Ramadan ini bulan perjuangan. Luar biasa. Saya bayangkan banyak terjadi perangan di bulan Ramadan. Yaitu peristiwa sejarah yang luar biasa yang menjadikan Islam itu menjadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih itu di bulan suci Ramadan. Perang Badar itu perang penentuan. Tadi kan Al-Furqan tadi penentuan hak dan batil, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Itu bulan Ramadan, perang Badar. Bayangkan 313 melawan 950 atau 1000 pasukan Quraisy. Ya. Sampai Rasulullah berdoa, kalau ini kalah, kalau ini mati semua, tidak habis. Ada lagi yang menyembahmu. Sampai seperti itu. Nah, itu di bulan suci Ramadan. Perang Tabuk, perang satu simbolisasi bagaimana Rasulullah memberikan pesan pada para sahabat bahwa kalian punya tugas untuk menaklukkan Romawi. Itu perang Tabuk. Ya. Jadi itu di bulan Ramadan. Fathu Makkah. Nah itu simbolisasi kemenangan Islam secara sempurna di Jaziratul Arab, penaklukan kota Makkah. Bagaimana dulu mereka diusir dari Makkah ya tanpa membawa harta ya, mereka kembali ke Makkah menjadi penguasa. Hingga orang-orang tokoh-tokoh pembesarnya lari terbirit-birit ya. Itu menggambarkan bagaimana Ramadan tadi dilaksanakannya petunjuk Allah Hudalinas tadi dengan sebenar-benarnya, dengan sesempurna mungkin. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Maka tidak heran ketika beliau wafat, perjuangan itu dilanjutkan dalam fase-fase berikutnya. Perang Ain Jalut ya, itu terjadi juga pada bulan Ramadan. Pembebasan Mongolia ya, Mongolia yang hampir saja mengalahkan kaum muslimin di seluruh penjuru ini kawasan Afrika sampai
Timur Tengah hampir saja dikuasai oleh kaum Mongol. Itu mereka dikalahkan oleh pasukan Saifuddin Qutuz ya. Itu pada bulan suci Ramadan. Termasuk penaklukan Spanyol oleh Tariq bin Ziyad itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Hingga Islam berkuasa di sana kurang lebih 700 tahun lamanya. Nah, yang jejak-jejak fisiknya bisa kita lihat sampai hari ini. Nah, itu ketika petunjuk tadi dijalankan betul untuk memimpin manusia. Islam bukan menjajah, Islam itu istilahnya adalah futuhat. Jadi futuhat itu membebaskan manusia yang terbelenggu oleh kesesatan dan terbelenggu atau dikuasai oleh para penguasa yang zalim. Itu dibebaskan oleh seperti itu. Ya. Terima kasih Ustadz. Ini kajian tafsir yang luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Baidowi atas pencerahannya dan ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah percikan Ramadan Matraman pada sesi kajian tafsir hari ini. Semoga ini menjadi tambahan amal ibadah kita, menjadi ladang jariah kita semuanya, menjadi lipat ganda bagi kita semuanya di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Ustadz Baidowi. Untuk itu bisa sekalian kita bisa kembali ke kajian-kajian tafsir yang lainnya dan juga ke pembahasan-pembahasan percikan Ramadan Matraman yang lainnya. Mungkin itu saja sampai pembahasan kita hari ini. Terima kasih pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.